Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jikalau laki-laki wajib menutup aurat dari pusar hingga lutut, sementara perempuan wajib menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan hingga batas pergelangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qorib yang menyebutkan, aurat lelaki yang wajib ditutupi ialah anggota tubuh antara pusar hingga lutut. Dan aurat perempuan adalah sholat, ialah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya baik luar maupun dalam hingga batas pergelangan. Namun, tak jarang ada saja kejadian tak terduga saat sedang melaksanakan sholat. Terkadang, baik laki-laki maupun perempuan mengalami aurat tak sengaja terbuka atau kelihatan saat melakukan sujud. Lantas, bagaimana hukum sholat dalam situasi di mana aurat terlihat saat sujud? Yuk simak selengkapnya hanya di Muslimpedia. Sahabat Muslimpedia, keadaan tak terduga memang seringkali terjadi saat kita sedang sholat. Salah satunya adalah aurat tersingkap sehingga terkadang kita merasa apakah sholat yang kita lakukan sah atau tidak. Sebelum membahas lebih jauh, Kementerian Keagamaan menyebutkan penjelasan kitab Buqiyatul Murtasyidin. Syarat sahnya sholat adalah harus menutupi aurat baik dari arah atas atau samping kecuali arah bawah. Maksud dari arah atas bagi laki-laki adalah menutupi pusar serta anggota yang lurus dengan pusar. Untuk arah bawah dimulai dari lutut serta anggota yang lurus dengan lutut. Sedangkan arah samping adalah tertutupnya semua anggota antara pusar dan lutut. Mengenai arah atas bagi perempuan adalah menutupi kepala, pundak, dan sisi samping wajahnya. Untuk arah bawahnya bagian arah yang terletak di bawah telapak kakinya. Sedangkan arah sampingnya semua anggota aurat di antara kepala dan kaki perempuan. Dapat dipahami bahwasanya seseorang tidak diwajibkan menutup auratnya dari bagian bawah. Sehingga jikalau auratnya terlihat atau tersingkap saat melakukan sujud, maka sholatnya tidak batal. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam kitab I'anatut Talibin. Ucapan musannif dari bawah artinya andai kata aurat itu dilihat ujung pakaiannya seperti orang yang melihat ke bawah, maka tidak merusak sholatnya atau auratnya dilihat dalam sujudnya. Maka yang demikian itu tidak merusak sholatnya. Selain itu, hal ini pun juga dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub, yakni apabila sobek pakaian orang yang sedang sholat dan kelihatan auratnya, sedang dia mampu menutupinya tanpa menyentuh tempat yang membatalkan wudhu seperti kemaluan, maka wajib baginya menutupinya dengan tangannya. Apabila dia bersujud, maka dia tidak menutupi auratnya, karena dia berkewajiban sujud dengan 7 anggota badannya, dan karena keadaan pada waktu itu menjadi orang yang tidak mampu menutupi aurat. Sedang menutup aurat itu tidak wajib kecuali pada waktu mampu. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai aurat terlihat saat sholat antara mazhab Syafi'i dan Hambali atau Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, jika bagian aurat perempuan terlihat selama sholat, baik sedikit ataupun banyak, maka hal itu dapat membatalkan sholat. Oleh karena itu, perlu mengulang sholatnya dari awal lagi. Sementara dalam mazhab Hambali atau mazhab Hanafi, penampakan aurat sedikit selama sholat dianggap tidak membatalkan sholat. Sementara jika aurat yang tersingkap cukup besar, maka sholatnya dianggap batal. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam kitab Ibnu Qudamah. Jika sedikit aurat terbuka saat sholat, maka sholatnya tidak batal. Hukum ini dijelaskan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah juga berpendapat demikian. Sedangkan Imam Syafi'i berpandangan bahwa sholatnya menjadi batal sebab permasalahan ini berhubungan dengan aurat. Maka sedikit atau banyak menempati hukum yang sama, seperti halnya dalam permasalahan memandang aurat. Demikianlah penjelasan mengenai aurat yang tersingkap saat sholat. Semoga terjawab sudah kegundahan kita mengenai hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian episode Muslimpedia kali ini, saksikan terus episode selanjutnya hanya di Religiuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.